Maria Magdalena kadang-kadang disebut Maria dari Magdala, atau hanya Magdalena atau Madeleine, adalah seorang wanita yang menurut keempat Injil kanonik, bepergian dengan Yesus sebagai salah satu pengikutnya dan menjadi saksi penyaliban dan kebangkitannya. Maria Magdalena merupakan tokoh penting Alkitab Perjanjian Baru yang perannya dalam perkembangan agama Kristen terus dibahas dan diperdebatkan. Dia disebutkan namanya 12 kali dalam Injil kanonik, lebih dari kebanyakan rasul dan lebih dari wanita lain dalam Injil, selain keluarga Yesus. Julukan Maria Magdalena, yang berarti bahwa dia berasal dari kota Magdala, sebuah kota nelayan di pantai barat Laut Galilea, di Yudea Romawi. Injil Lukas bab 8 mencantumkan Maria Magdalena sebagai salah satu wanita, yang bepergian dengan Yesus dan membantu mendukung pelayanannya, dengan sumber daya mereka, yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar Maria Magdalena adalah orang kaya. Bagian yang sama juga menyatakan bahwa, 7 setan telah diusir darinya, sebuah pernyataan yang diulang dari Markus 16. Dalam keempat Injil kanonik, Maria Magdalena adalah saksi penyaliban Yesus, dan dalam Injil sinoptik, ia juga hadir pada pemakamannya. Keempat Injil mengidentifikasi dia, baik sendiri atau sebagai anggota kelompok wanita yang lebih besar, sebagai orang pertama yang menyaksikan makam kosong, dan baik sendiri atau sebagai anggota kelompok, sebagai orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Maria Magdalena dianggap sebagai orang suci oleh denominasi Katolik, Ortodoks Timur, Anglikan, dan Lutheran. Pada tahun 2016, Paus Fransiskus menaikkan tingkat peringatan liturgi pada tanggal 22 Juli dari peringatan menjadi hari raya, dan agar ia disebut sebagai Rasul dari para Rasul. Tidak lama kemudian Yesus berjalan melalui kota-kota dan desa-desa sambil memberitakan dan membawa kabar baik tentang kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Huza bendahara Herodes, dan Susana serta banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani mereka dengan harta benda mereka. Injil Lukas 8, ayat 1-3. Santa Maria Magdalena, diperkirakan lahir pada abad pertama Masehi di Magdala, Yerusalem Palestina, hari rayanya dirayakan setiap tanggal 22 Juli. Magdalena adalah salah satu murid Yesus yang paling terkenal, menurut Injil Markus 16 ayat 9-10 dan Injil Yohanes 20, ayat 14-17, karena menjadi orang pertama yang mengetahui dan bertemu Kristus setelah kebangkitannya. Kita hanya mengetahui sedikit tentang masyarakat Yahudi di Palestina kuno 2000 tahun yang lalu, demikian juga tentang Maria itu sendiri. Alkitab tidak memberikan rincian pribadi tentang usia, status, atau keluarganya. Petunjuk nyata yang pertama tentang dirinya adalah namanya, yaitu Maria Magdalena, yang merujuk nama suatu daerah yakni Magdala. Hal itu menunjukkan bahwa ia berasal dari sebuah kota bernama Magdala. Saat ini ada sebuah tempat yang disebut Magdala, 120 mil di utara Yerusalem di tepi Laut Galilea. Nama itu muncul dalam Perjanjian Baru, dan juga dalam teks-teks Yahudi. Nama lengkapnya adalah Magdala Taricaya. Magdala berarti menara, dan Taricaya berarti ikan asin. Jika nama kota itu adalah menara ikan asin, tidak mengherankan, karena pekerjaan utama penduduknya adalah nelayan. Sebagai seorang wanita yang tinggal di Magdala, Maria mungkin bekerja di pasar ikan. Salah satu teks Yahudi yang menyebutkan Magdala, yang disebut Ratapan Raba, mengatakan bahwa Magdala dihakimi oleh Tuhan, dan dihancurkan karena percabulannya. Ada kemungkinan bahwa deskripsi Magdala sebagai tempat percabulan, adalah asal mula gagasan yang muncul dalam agama.
Kristen Barat berpendapat bahwa Maria Magdalena adalah seorang wanita pendosa. Kita tahu ada rumah bordil di tempat lain di Mediterania, dan mungkin termasuk di Galilea. Itu adalah bagian dari Kekaisaran Romawi, yang mengenakan beban pajak yang besar pada keluarga, dan seringkali wanita membayar harga yang paling mahal. Penaklukan Romawi, dan kemudian kekuasaan Kekaisaran Romawi, telah memberikan dampak yang cukup dramatis pada Galilea. Ketika beban pajak mencapai titik terburuknya dan sebuah keluarga tidak mampu lagi membayar utangnya, anak-anak terkadang diperbudak. Jadi banyak orang mengkaitkan masalah, kemungkinan seperti ini juga nasib Maria Magdalena. Maria dari Magdala dapat menunjukkan sesuatu bahwa ia belum menikah, karena seorang wanita yang sudah menikah akan menyandang nama suaminya, dan ini tidak ada pada Maria. Jadi diperkirakan dia tidak menikah. Tidak ada apapun dalam jumlah terbatas materi yang kita miliki tentang Maria, dalam tradisi Injil yang menunjukkan bahwa ia menikah, ia tidak pernah digambarkan sebagai seorang janda, dan ia tidak dikatakan memiliki anak. 2000 tahun yang lalu, seorang wanita yang belum menikah, akan dipandang dengan curiga oleh banyak orang. Jadi mungkin hal inilah yang membuat Maria merasa terasing, tetapi hal itu tidak bisa sepenuhnya memunculkan citra negatif bagi dia. Fakta-fakta yang tidak terbantahkan tentang hidup Maria Magdalena adalah, bahwa Yesus membebaskannya dari 7 setan, dalam Injil Lukas 8, ayat 2, dan Markus 16, ayat 9. Seperti dalam kesaksian berikut Injil Lukas 8, ayat 1-3, demikian bunyinya. Tidak lama kemudian Yesus berjalan melalui kota-kota dan desa-desa, memberitakan Injil dan menyampaikan kabar baik tentang kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat, atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Huza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani mereka dengan harta mereka. Ini memberitahu kita bahwa 7 setan telah keluar dari Maria, jadi ia adalah mantan orang yang kerasukan setan, dan berdasarkan konteksnya. Dan Yesuslah yang mengusir setan-setan itu darinya, sesuatu yang dinyatakan secara eksplisit di akhir Injil Markus yang lebih panjang, Markus 16, ayat 9. Ia juga dikelompokkan di antara para wanita yang menyediakan kebutuhan Yesus dan 12 rasul, dengan harta mereka. Ini menunjukkan bahwa Maria adalah seorang yang kaya. Dalam pandangan umum Gereja Barat, tentang Maria Magdalena sebagai pendosa yang bertobat. Dan ini menjadi pandangan yang diterima secara umum dalam kekristenan Barat, ini diakibatkan dari homili yang disampaikan oleh Paus Gregorius I, pada tahun 591. Ia memuji pengabdian dan cinta Maria kepada Yesus, tetapi juga menyebutnya sebagai pendosa anonim dengan minyak wangi, dalam Injil Lukas 7, ayat 36-50, dan sebagai Maria dari Betania, saudara perempuan Marta dan Lazarus. Paus juga mengutip Injil Lukas 8, ayat 1-3, dan Markus 16, ayat 9, yang secara singkat merujuk pada Kristus yang membebaskan Maria dari 7 setan. Penting untuk dicatat bahwa gambaran ini tidak diterima oleh agama Ortodoks Timur, yang menganggap Maria Magdalena hanyalah sebagai murid Kristus yang setia. Dalam Alkitab, Maria Magdalena tidak pernah secara eksplisit disebutkan sebagai wanita pendosa. Namun, hingga saat ini, masih ada tradisi yang mengklaim bahwa Maria Magdalena adalah seorang pendosa. Hal ini hanya karena dalam bab 7 Injil Lukas kita membaca tentang pertobatan seorang pendosa yang dikenal di kota itu, yang tidak disebutkan namanya. Yang ketika Yesus menjadi tamu di rumah seorang Farisi terkemuka,
wanita itu membasuh kakinya dengan minyak wangi dan air matanya, serta mengeringkannya dengan rambutnya. Tanpa hubungan tekstual yang nyata, Maria dari Magdala diidentifikasikan dengan pendosa yang tidak disebutkan namanya tersebut. Menurut Kardinal Ravasi, ada kesalahpahaman lebih lanjut, yang mengurapi dengan minyak wangi adalah perlakuan yang juga dilakukan oleh Maria dari Betania saudara perempuan Marta dan Lazarus, pada kesempatan yang berbeda, sebagaimana dilaporkan oleh penginjil, Santo Yohanes. Jadi, dalam beberapa tradisi populer, Maria Magdalena juga diidentifikasikan dengan Maria dari Betania ini, setelah sebelumnya disamakan dengan wanita pendosa dari Galilea. Dapat disimpulkan pendapat dari gereja modern, bahwa Maria Magdalena yang disembuhkan Yesus dari 7 setan, adalah Maria Magdalena dari Magdala, yaitu wanita yang mampu secara finansial, yang turut mendukung Yesus dan misinya. Maria Magdalena, hampir dapat dipastikan bukanlah Maria dari Betania, saudara Marta dan Lazarus. Dan juga bukan wanita pendosa yang bertobat itu, yang dikenal dengan wanita tanpa nama dalam Alkitab, yang membasuh kaki Yesus dengan minyak wangi, dan air matanya, serta mengeringkannya dengan rambutnya. Keempat Injil kanonik sepakat bahwa beberapa wanita lain menyaksikan penyaliban Yesus dari kejauhan, dengan 3 secara eksplisit menyebut Maria Magdalena sebagai yang hadir. Markus 15, ayat 40 mencantumkan nama-nama wanita ini, sebagai Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Matius 27, ayat 55-56 mencantumkan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu yang tidak disebutkan namanya dari anak-anak Zebedeus, yang mungkin orang yang sama yang Markus sebut Salome. Lukas 23, ayat 49, menyebutkan sekelompok wanita yang menyaksikan penyaliban, tetapi tidak menyebutkan nama mereka. Yohanes 19, ayat 25 mencantumkan Maria ibu Yesus, saudara perempuannya, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena sebagai saksi penyaliban. Hampir semua sejarawan yang bereputasi setuju, bahwa Yesus disalibkan oleh orang Romawi di bawah perintah Pontius Pilatus. Penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah yang dicatat oleh para rasul, ahli sejarah Yahudi dan Romawi, termasuk oleh Pontius Pilatus sendiri. Meskipun catatan Injil tentang penyaliban Yesus ada perbedaan, tapi isinya saling melengkapi. Ehrman, seorang sarjana Perjanjian Baru dan sejarawan kekristenan awal menyatakan, bahwa kehadiran Maria Magdalena dan wanita-wanita lain di kayu salib mungkin bersifat historis, karena orang Kristen tidak mungkin mengarang bahwa saksi utama penyaliban adalah wanita. Dan juga karena kehadiran mereka dibuktikan baik dalam Injil Sinoptik maupun dalam Injil Yohanes secara independen. Maurice Casey setuju, bahwa kehadiran Maria Magdalena dan wanita-wanita lain, pada penyaliban Yesus dapat dicatat sebagai fakta sejarah. Menurut E.P. Sanders, alasan mengapa para wanita menonton penyaliban, bahkan setelah para pengikut laki-laki telah melarikan diri, mungkin karena mereka lebih kecil kemungkinannya untuk ditangkap, atau mereka lebih berani daripada para pria, atau kedua-duanya benar. Keempat Injil kanonik, serta Injil Petrus yang apokrif, sepakat bahwa jenazah Yesus diturunkan dari salib, dan dikuburkan oleh seorang pria bernama Yusuf dari Arimatea. Markus 15, ayat 47 mencantumkan Maria Magdalena, dan Maria, ibu Yoses, sebagai saksi penguburan Yesus. Matius 27, ayat 61 mencantumkan Maria Magdalena dan Maria yang lain sebagai saksi. Lukas 23, ayat 55, menyebutkan perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, tetapi tidak mencantumkan nama mereka. Yohanes 19, ayat 39-42,
tidak menyebutkan perempuan manapun yang hadir selama penguburan Yesus oleh Yusuf, tetapi menyebutkan kehadiran Nikodemus, seorang Farisi yang berbicara dengan Yesus di awal Injil. Arman, yang sebelumnya menerima kisah penguburan Yesus sebagai kisah sejarah, sekarang menolaknya sebagai rekayasa, kemudian atas dasar bahwa gubernur Romawi hampir tidak pernah mengizinkan penjahat yang dieksekusi untuk diberi penguburan apapun. Dan Pontius Pilatus khususnya bukanlah tipe penguasa yang akan melanggar tradisi dan kebijakan. Casey berpendapat bahwa Yesus diberi penguburan yang layak oleh Yusuf dari Arimatea, mencatat bahwa, pada beberapa kesempatan yang sangat langka, gubernur Romawi memang melepaskan jenazah tahanan yang dieksekusi untuk dimakamkan. Sanders menegaskan bahwa penguburan Yesus oleh Yusuf dari Arimatea di hadapan Maria Magdalena dan pengikut perempuan lainnya adalah peristiwa yang sepenuhnya fakta sejarah. Dan ada kesaksian lain yakni dari Prokula istri Pilatus, bahwa Yusuf dari Arimatea datang dan meminta jasad Yesus kepada Pilatus untuk bisa menguburkan Yesus secara layak dan terhormat. Karena ada rasa bersalah dan ketakutan, juga suasana kota yang mencekam akibat gempa, gelap, petir dan hujan yang begitu menakutkan, dengan terpaksa Pilatus mengizinkan. Inilah beberapa kesaksian tentang Maria Magdalena, sesaat setelah kebangkitan Yesus. Yang pertama, menurut Markus 16, ayat 1-8, kisah paling awal tentang penemuan makam kosong. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, pergi ke makam itu setelah matahari terbit, 1,5 hari setelah penguburan Yesus. Mereka mendapati batu penutup makam telah terguling. Mereka masuk ke dalam, dan melihat seorang muda berpakaian putih, yang memberitahu mereka bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan memerintahkan mereka untuk memberitahu murid-murid laki-laki, bahwa ia akan menemui mereka di Galilea. Sebaliknya, perempuan-perempuan itu lari dan tidak memberitahu siapapun, karena mereka terlalu takut. Teks asli Injil berakhir di sini, tanpa Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada siapapun. Casey berpendapat bahwa alasan untuk akhir yang tiba-tiba ini, mungkin karena Injil Markus adalah draft pertama yang belum selesai. Yang kedua, menurut Injil Matius 28, ayat 1-10, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke makam. Terjadi gempa bumi, dan seorang malaikat berpakaian putih turun dari surga, menggulingkan batu itu di tengah-tengah para wanita yang sedang memandangnya. Malaikat itu memberitahu mereka, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kemudian Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada para wanita, ketika mereka meninggalkan makam. Yesus memberitahu mereka untuk memberitahu para murid lainnya, bahwa ia akan menemui mereka di Galilea. Yang ketiga, menurut Injil Lukas 24, ayat 1-12, Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus pergi ke kubur dan mendapati batu sudah terguling, seperti dalam Injil Markus. Mereka masuk ke dalam dan melihat dua orang muda berpakaian putih, yang memberitahu mereka bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kemudian mereka pergi dan memberitahu ke-11 rasul yang tersisa, yang menganggap cerita mereka tidak masuk akal. Dalam catatan Lukas, Yesus tidak pernah menampakkan diri kepada para wanita, tetapi sebaliknya membuat penampilan pertamanya kepada Kleopas, dan seorang murid yang tidak disebutkan namanya di jalan menuju Emmaus. Yang keempat, menurut Yohanes 20, ayat 1-10, Maria Magdalena pergi ke makam ketika masih gelap dan melihat bahwa batu telah terguling. Dia tidak melihat seorang pun, tetapi segera berlari untuk memberitahu Petrus dan murid yang dikasihi, yang datang bersamanya ke makam dan memastikan bahwa makam itu kosong. Menurut Yohanes 20, ayat 11-18, Maria,
sekarang sendirian di taman di luar makam, melihat dua malaikat duduk di tempat tubuh Yesus berada. Kemudian Yesus yang bangkit mendekatinya. Kedua murid lainnya sudah pulang ke rumah, tetapi Maria Magdalena tetap di makam sambil menangis. Ketidakpercayaannya yang awalnya berangsur-angsur berubah menjadi keyakinan ketika ia melihat dua malaikat, dan bertanya kepada mereka, apakah mereka tahu di mana jenazah Yesus dibawa. Kemudian ia melihat Yesus sendiri, tetapi gagal mengenalinya. Ia mengira Yesus adalah tukang kebun, dan ketika Yesus bertanya mengapa ia menangis dan siapa yang ia cari, ia menjawab, "Tuan, jikalau engkau telah membawanya pergi, katakan kepadaku di mana engkau telah meletakkannya, dan aku akan pergi mengambilnya." Tetapi ketika Yesus menyebut namanya, Maria, dan ia langsung mengenalinya, "Rabuni," katanya, yang dalam bahasa Ibrani berarti, guru. Yesus kemudian berkata kepadanya, "Janganlah engkau berpegang kepadaku, karena aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah dan temuilah saudara-saudara itu, dan katakan kepada mereka bahwa aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Yesus kemudian mengutus Maria untuk memberitahu para rasul lainnya, kabar baik tentang kebangkitannya. Karena itu Injil Yohanes menggambarkan Maria Magdalena sebagai rasul pertama, rasul yang diutus kepada para rasul. Ketika penganiayaan pada pertamanya, mencerai-beraikan gereja kecil di Yerusalem, mereka yang tercerai-berai itu pergi kemana-mana, memberitakan firman Kristus. Orang-orang Kristen yang teraniaya itu pun pergi ke banyak pelabuhan di sekitar Teluk Mediterania, yang meliputi Yunani, Italia, Spanyol, Prancis, dan banyak negara lainnya, dalam Kekaisaran Romawi. Prancis kemudian disebut Galia, dan kehidupan baru Maria Magdalena dimulai di sana, di pantai Mediterania. Daerah yang menjadi tempat lahirnya tradisi yang dikenal sebagai La Sainte Baume. Tradisi yang menceritakan kedatangan Maria Magdalena dan para pengikutnya di pantai Galia, Prancis bermula pada abad-abad awal kekristenan. Pelariannya dari penganiayaan di Palestina terjadi pada tahun 42, tahun yang sama ketika Yakobus yang Agung dieksekusi di Yerusalem. Didampingi oleh Marta, Lazarus, Maria Salome dan Maria Jacobi, para murid Maximin dan Sidonius, 2 dari 70 murid yang disebutkan dalam Injil, dengan Marcella pelayan mereka, Maria Magdalena menaiki sebuah perahu kecil, menyeberangi Mediterania. Yang akhirnya mereka tiba di dekat kota Marseille, Prancis, yang kemudian dikenal sebagai Masilia. Pelabuhan kecil tempat mereka mendarat disebut Ra, yang kemudian dikenal sebagai Saintes Maris de la Mer, yang artinya Laut Santa Maria Suci. Sejarah menyatakan bahwa perahu dengan 8 penumpangnya berlabuh dengan aman, meskipun tidak memiliki dayung, layar, ataupun alat kemudi. Padahal perahu itu bisa saja mengalami badai, yang menghancurkan perlengkapannya, atau bisa saja didorong ke laut dalam kondisi yang tidak stabil itu, oleh para penganiaya mereka. Apapun penyebab sebenarnya dari lumpuhnya perahu mereka, nyatanya mereka semua sudah menginjakkan kaki di Ra. Mary Salome, Mary Jacobi, dan Marcella tetap tinggal di Ra, sementara yang lainnya menempuh perjalanan darat ke Masilia. Tiba di Masilia seperti memasuki kota yang diduduki Romawi lainnya dengan jalan beraspal, toko-toko, villa, taman, kolam renang, stadion atau teater, dan penginapan. Kota itu adalah kota pelabuhan komersial yang penting. Apakah penduduknya mengetahui berita tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus? Tidak ada yang mengetahui. Bagaimanapun, dikatakan bahwa kelompok kecil itu mulai berkhotbah di dekat kuil-kuil tempat para dewa pagan disembah. Patung-patung dewa Romawi ini, Jupiter, Juno, Minerva, Diana, Venus, Mars, Apollo, dan lainnya,
menghiasi kuil-kuil, dan upacara keagamaan diadakan di altar yang didedikasikan untuk mereka. Maria Magdalena dan para pengikutnya mencela para dewa palsu, dan memberitahu mereka kabar baik, Injil Yesus Kristus. Mereka mengubah banyak orang. Beberapa waktu kemudian, Marta meninggalkan mereka untuk pergi ke Taraskon, sebuah tempat sekitar 25 mil di barat Laut Masilia. Maximin pergi ke Aix, 20 mil di utara Masilia, sementara Maria Magdalena, Lazarus dan Sidonius terus berkhotbah di kota itu. Setelah beberapa bulan, Maria Magdalena dan muridnya Sidonius meninggalkan Lazarus di Masilia, di mana ia menjadi uskup pertamanya. Maria melakukan perjalanan ke utara, mengikuti sungai Hufeaon sampai mereka mencapai sumbernya di perbukitan yang kemudian dikenal sebagai La Sainte-Baume. Gua alam yang sangat besar yang mereka temukan di bebatuan, seukuran rumah besar, menjadi rumah baru Maria Magdalena. Beberapa mil di bawah lembah itu terdapat desa dengan nama Romawi Villalata, yang pada abad-abad berikutnya akan dikenal sebagai Saint Maximin La Sainte-Baume. Dalam Gua La Sainte-Baume yang terpencil inilah Maria Magdalena menghabiskan 30 tahun, dari sisa hidupnya, dalam kesendirian, dalam meditasi dan kontemplasi. Namun, kesendiriannya hanyalah kesendirian di dunia, karena para malaikat turun ke gua 7 kali sehari, membawanya ke puncak bukit tempat ia diberi rahmat, untuk mendengar alunan musik surgawi, dan membawanya kembali ke gua batu yang dipahat itu. Karena alasan itulah ia tidak pernah lapar atau haus. Dari ketinggian ini, pemandangan membentang sejauh Mediterania, dan menghadap hutan, bukit, dan lembah di sekitarnya. Pada hari yang cerah, seseorang dapat memandang ke arah tepat di seberang laut, pantai Afrika dan lebih jauh ke timur, Palestina. Diduga bahwa Maria Magdalena seringkali berada di sini dalam ekstase. Dalam catatan tradisional tersebut menyatakan, bahwa ia tidak makan atau minum selama 30 tahun ia tinggal di gua tersebut. Diasumsikan bahwa selama 30 tahun sebagai pertapa di Gua La Sainte-Baume, ia menderita dan berkorban sebagai penebusan bukan hanya untuk dosa-dosanya sendiri, tetapi juga sebagai korban jiwa bagi orang lain. Setelah 30 tahun dihabiskan dalam doa, kini muncul kerinduan untuk bersatu kembali dengan Yesus. Kini tibalah saatnya, ketika Yesus mencerahkannya bahwa kematian sedang mendekat, dan Tuhan pun membimbingnya menuruni bukit menuju desa Villalata. Dalam perjalanan ke sana, yang ditandai oleh sebuah pilar masih ada di tempat itu, ia bertemu dengan Santo Maximinus yang telah diilhami secara ilahi untuk pergi menemuinya, dan membawanya ke gerejanya. Pada tanggalnya adalah tanggal 22 Juli sekitar tahun 72 Masehi, tibalah Maria Magdalena di gereja itu. Sesaat setelah menerima komuni kudus dari tangannya, ia pun jatuh tak bernyawa di depan altar, dia kembali kepada Tuhan terkasih, di depan di mana tempat Tuhan selalu hadir. Maximinus membalsam tubuhnya yang paling suci, dengan banyak ramuan aromatik, dan meletakkannya di sebuah makam yang terhormat. Di atasnya dia mendirikan sebuah gereja yang paling indah. Di sana dapat dilihat sarkofagus marmer putihnya, dengan pahatan yang menggambarkan kisahnya, tentang bagaimana ia menemukan Tuhan di rumah Simon, dan memperoleh pengampunan atas dosa-dosanya. Serta gambar tugas-tugas salehnya, yang ia laksanakan untuk penguburan Sang Juru Selamat. Begitu cantiknya ia di mata Tuhan, sehingga selama 7 hari ruang doa dipenuhi dengan parfum suci kekudusannya. Dan begitu banyak mukjizat terjadi di makamnya. Santo Maximinus juga berpesan agar, jikalau kelak nanti setelah kematiannya, dia ingin dimakamkan di tempat ini, di dekat makam Santa Maria Magdalena. Selain 2 dokumen sebelumnya penting secara historis, karena mendeskripsikan mengenai kedatangan Maria Magdalena di Galia kuno,
dan 30 tahun hidup yang dihabiskannya di gua. Yang pertama ditulis sebelum invasi orang Muslim atau bangsa Arab ke Prancis, dan yang kedua pada saat makam dan jenazah suci disembunyikan di gereja Saint Maximinus. Masih ada dokumen lain yang berkaitan dengan kehidupan Maria Magdalena di Gua La Sainte-Baume, tetapi yang paling penting yang akhirnya dan secara pasti menegaskan bahwa jenazah suci Maria Magdalena berada di Saint Maximinus. Pada tahun 710, para biarawan di biara Santo Maximinus terpaksa meninggalkan biara mereka, karena serbuan bangsa Saracen atau orang-orang Muslim dari tanah Arab. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat meninggalkan kuburan suci Santa Maria Magdalena dengan kondisi sekarang, karena ini pasti akan dihancurkan oleh para penyerbu. Para biarawan memindahkan jenazahnya ke makam yang lebih sederhana di samping makam aslinya sebagai penyamaran. Kemudian mereka mengubur seluruh kapel dengan tanah dan pasir, sehingga tidak ada bagian yang terlihat. Akhirnya, ketika pendudukan bangsa Arab berakhir pada abad ke-10, warga lokal mencoba mengingat kembali peristiwa seputar penguburan kapel dan makam, tidak yang ada mengetahui lokasinya secara pasti. Pada tahun 1279, Pangeran Charles II dari Salerno, keponakan Raja Louis ke-9 dari Prancis, memutuskan untuk mencari makam Maria Magdalena. Di bawah arahan sejumlah pejabat gereja dan bangsawan, pencarian serius dimulai. Para pekerja memulai pekerjaan penggalian di dalam gereja Saint Maximin dan tanah di sekitarnya. Pencarian berlangsung selama beberapa hari, dan sang pangeran sendiri turun tangan, ikut bergabung dengan para pekerja yang menyingkirkan gunung-gunung tanah. Pada akhirnya, mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah yang berasal dari abad pertama. Ruang bawah tanah itu terisi dengan tanah dan pasir, mereka mulai menyingkirkannya. Pada tanggal 9 Desember tahun 1279, ketika Pangeran Charles memindahkan tanah dari tengah ruang bawah tanah, para pekerja yang menggali di sebelah kanannya, menemukan sebuah makam marmer yang terkubur dalam pasir. Itu adalah makam sarkofagus Sidonius, tempat jenazah suci Maria Magdalena ditempatkan, sebelum para biarawan melarikan diri pada tahun 710. Sebelum mereka dapat membuka sarkofagusnya, aroma yang sangat harum tercium dari makam. Semua yang hadir masih tidak percaya bahwa mereka menemukan makam yang mereka cari. Pada tanggal 18 Desember tahun 1279, sejumlah uskup termasuk Uskup Agung Arles dan Uskup Agung Aix, datang ke Saint Maximinus, dan atas nama gereja secara resmi mereka menyaksikan pembukaan makam tersebut. Jenazahnya ditemukan lengkap, kecuali tulang rahang yang hilang. Di antara partikel debu di dasar makam, sepotong kecil gabus ditemukan. Di dalamnya ada pesan yang ditulis di atas perkamen, dan berikut ini bunyi pesannya. Tahun kelahiran Tuhan kita, 710, pada hari ke-6 bulan Desember, di bawah pemerintahan, tidak terbaca, dan selama masa kehancuran bangsa Saracen, karena takut kepada bangsa Saracen, jasad Maria Magdalena yang sangat dicintai dan dihormati telah dipindahkan, agar lebih tersembunyi, dari makam pualam ke makam marmer, tempat jasad Sidonius telah dipindahkan. Sang pangeran, yang sangat gembira karena telah menemukan jenazah suci Maria Magdalena. Pada tanggal 5 Mei tahun 1280, di kota Saint Maximinus, para uskup dan sejumlah besar rohaniwan dari Provence dan Prancis, bersama dengan para bangsawan, baron, ksatria, orang-orang berpangkat tinggi di kerajaannya, dan para bangsawan yang berkedudukan di istananya, semua berkumpul untuk memulai upacara pengangkatan dan pemindahan relikwi. Para uskup datang ke makam untuk memindahkan jenazah suci, dan saat melakukan tugas yang terhormat ini, mereka menemukan bola lilin kecil yang berisi sepotong kulit kayu. Di atasnya terdapat pesan yang lebih kuno daripada perkamen, dan hampir tidak terbaca.
Ditulis dalam bahasa Latin, pesan itu berbunyi, Hic requiescit corpus Mariae Magdalenae, yang artinya, disinilah jenazah Maria Magdalena terbaring. Penemuan kesaksian kedua ini menimbulkan kegembiraan besar di antara semua yang hadir, dan juga sejumlah besar orang di luar yang datang dari berbagai penjuru, untuk membantu pada acara khidmat ini. Ada beberapa tanda yang luar biasa, mengingat jenazah tersebut telah dikuburkan sejak abad pertama, yang berarti terkubur selama 1200 tahun lebih. Ditemukan bahwa lidahnya masih melekat pada rongga mulut, dan dari sana telah tumbuh tanaman aromatik yang menebarkan bau wangi. Melihat keajaiban ini, sang pangeran menangis tersedu-sedu. Dan diliputi oleh emosi yang mendalam, ia menangis secara terbuka, yang menyebabkan banyak orang yang hadir meneteskan air mata. Tanda yang paling luar biasa adalah, potongan kecil kulit yang ditemukan menempel di alis. Potongan itu halus, bening, dan lebih ringan daripada bagian tubuh lainnya, dan berukuran 2 ujung jari. Karena menyerupai kulit hidup, potongan itu kemudian diberi nama, Noli me tangere, artinya, jangan sentuh aku. Itu adalah kata-kata yang diucapkan Kristus kepada Maria Magdalena saat kebangkitan, diyakini bahwa potongan itu adalah sentuhan Tuhan yang bangkit, di alis Maria Magdalena. Potongan kecil kulit ini tetap tidak berubah selama 500 tahun berikutnya, dan tidak ada penjelasan yang cocok yang pernah ditemukan untuk fenomena tersebut. 5 abad setelah penemuannya, potongan itu akhirnya terlepas dari alis, dan ditempatkan di relikui terpisah. Jadi, kita memiliki Maria Magdalena sebagai salah satu mistikus dan pertapa wanita pertama di Gereja Katolik. Gua-gua dengan pemandangannya yang luar biasa, sekarang menjadi kapel besar tempat misa dirayakan setiap hari. Tempat ini menyimpan relikui luar biasa, yang berisi sebagian tulang tibianya. Dan kapel ini juga memiliki beberapa patung yang indah dan altar yang indah. Basilika Santa Maria Magdalena di dekat Saint Maximinus, Vézelay, Prancis, berisi makam dan jenazah Santa Maria Magdalena yang diberkati. Sejak abad ke-11, Basilika Santa Maria Magdalena, dikenal dalam bahasa Prancis sebagai Basilique de Madeleine, di Vézelay, telah menjadi salah satu lokasi ziarah terbesar di Eropa, terutama selama abad pertengahan. Basilika ini besar, hanya beberapa meter lebih pendek dari Katedral Notre Dame yang agung di Paris. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.